Amelia Mustika Ratu ini punya sahabat, juga partner kerja yang selalu ada buat dia. Kita sebut namanya MR, ya. Nah, Amelia ini bercerita kepada MR bahwa keadaan dirinya lah ya, keadaan dirinya saat ini, apa yang dia alami saat ini. Bahkan Amelia ini merencanakan untuk pergi dari Subang, ya, untuk ya menenangkan diri lah ya. Dan kepergiannya itu juga disetujui Bu Tuti, bahkan Bu Tuti pun juga ingin ikut pergi lah, karena memang keadaan rumah pun juga sudah tidak nyaman ya. Kondisi yayasan pun juga membuat Bu Tuti itu tidak nyaman lagi, penuh dengan tekanan, penuh dengan dilema lah di situ. Banyak masalah di dalam yayasan tersebut, dimana Pak Yosep pun, papahnya Amelia, juga tidak mau tahu. Karena kan memang Pak Yosep sendiri pun tidak tahu masalah itu, karena kan Pak Yosep juga tidak diperbolehkan mengurus yayasan. Nah, tetapi Pak Yosep walaupun tidak mengurus yayasan, kebutuhan dia dipenuhi sama Amelia. Maka juga baju untuk golf, main golf, sepatu itu dipenuhin. Bukan berarti tidak dipenuhin ya, tetap dipenuhin. Akan tetapi untuk urusan masalah keuangan yayasan dan lain sebagainya, memang beliau ini tidak diperbolehkan ikut campur. Saya tidak tahu kenapa, mungkin keluarga di situ yang paham. Baik, kita kembali lagi. Amelia itu ingin pergi secara diam-diam dari Subang, dan sahabat sejatinya yang selalu ada buat dia pun mendampingi dan menemaninya. Gitu ya. Nah, pada suatu malam, yaitu 18 Agustus 2021, setelah Pak Yosep pergi dari rumah karena mau menginap ke rumah Bu Mimin, istri mudanya. Nah, disitulah ada 3 orang bertamu. 3 orang bertamu itu, satu seorang pemuda sebagai anaknya dan bapak ibunya. Sebut saja pemuda itu pemuda A. Ya. Nah, kedatangan mereka itu mau membicarakan mengenai ya aib yang ada, dan aib yang dianggap aib itu untuk dihilangkan saja, karena selain mereka itu masih muda, belum waktunya berumah tangga. Nah, itu bisa mencemarkan nama baik keluarga. Singkat ceritanya, terjadilah perdebatan, dan tentunya juga ada kata-kata dari Ibu Tuti lah ya, yang mungkin menyinggung, kurang mengenakan gitu ya, karena Bu Tuti ini juga membela anak gadisnya. Perdebatan beberapa saat pun terjadi, dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk pamit pulang. Nah, tentunya Amelia ini sedih ya, sedih sekali. Kok jadi begini? Nah, sambil melamun penuh kesedihan, melihat rembulan ya. Dia mengunggah sebuah status sedih, galau. Nah, si pemuda sahabatnya MR datang, karena kan ya memang dia udah tahu kalau ada tamu, karena Amel juga kasih tahu kepadanya. Dia datang, dia udah biasa seperti itu, kedekatan pemuda itu. MR juga diketahui oleh Ibu Tuti, dan gak masalah ya, karena kan memang dia luar biasa, pemuda luar biasa yang selalu ada buat Amelia tanpa pamrih, tulus. Perlu diketahui bahwa pemuda itu memang mencintai Amelia, sangat mencintai Amelia, bahkan istilahnya rela berkorban lah untuk Amelia. Sebenarnya seperti itu. Amelia menangis lah, tapi Bu Tuti karena sangat capek pemirsa, barusan ada tamu juga, aku tidak
kurang enak badan ya, makanya beliau setelah minum obat dia langsung tidur saja. Ini Amelia meneruskan obrolannya, keluh kesahnya dengan sahabatnya tersebut di belakang dapur ya, di belakang rumah bagian dapur. Mereka juga sempat menyantap nasi goreng yang dibeli berdua ya, menyantap nasi goreng sembari dan Amelia benar-benar lah malam itu mencurahkan segala rasa sakitnya, segala kesedihannya, kekecewaannya dan rasa sakitnya selama ini. Ya, berpelukanlah mereka penuh cinta kasih, penuh rasa sayang sambil menangis. Ya, saya sendiri melihat tentang energinya itu sebenarnya nggak tega juga ya pemirsa kalau pada akhirnya begini, karena pemuda itu sebenarnya sangat sekali menyayangi dan mencintai Amelia, tapi dia sangat sadar diri siapa dia. Dia tidak mau rasa sayangnya itu kalau diketahui orang ya menjadikan aib juga buat dia, buat Amelia. Jadi dia sangat menghargai perasaan Amelia. Dia rela pendam sendiri, tidak ada yang tahu. Tapi dialah pemuda satu-satunya yang selalu ada untuk Amelia dalam keadaan apapun. Bahkan dalam keadaan sedih dia yang selalu ada. Kalau bahagia mah Amelia dengan yang lain ya. Tapi kalau dengan dia itu Masya Allah ya, pemuda ini sebenarnya sangat kasihan sekali. Nah, tidak disangka pemirsa, pada saat Amelia dan pemuda itu MR berpelukan, pemuda A balik lagi ke rumah Amelia. Nggak tahu baliknya karena apa ya, mungkin karena tadi ada percekcokan, dia ingin balik atau menjelaskan atau melihat keadaan Amelia. Nah, kan tetapi yang dia lihat adalah Amelia dan MR yang sedang berpelukan. Emosi dia, cemburu, emosi, tersinggung yang membabi buta tak terkendali. Dia itu berusaha menjambak rambutnya MR, ya kan? Berusaha menjambak rambutnya LM, bahkan mengajaknya berkelahi, mengajak MR berkelahi si pemuda tersebut. Dan dia menghantamkan sebuah balok, kayu balok yang dia dapatkan dari belakang pintu dapur. Jadi di belakang pintu itu ada balok. Spontan saja dia hantamkan ke pemuda MR. Tapi ditangkis ya sama MR, malah mengenai mata Amelia. Ya, marahlah MR melihat Amelia kesakitan, marah sekali, marah ya MR tersebut dengan pemuda. Debatan, emosi di situ kan agak keras suaranya. Sehingga Ibu Tuti terbangun. Kaget juga Ibu Tuti melihat seperti itu. Apalagi juga melihat Amelia yang matanya kena kayu balok tadi. Nah, kaget. Nah, spontan juga Ibu Tuti menyuruh MR itu pulang. Pergi, pulang. Dengan nada agak tinggi. Akan tetapi tidak mau MR. Ya, dia ingin melindungi dong, ingin melindungi Amelia ya. Akan tetapi Ibu Tuti memaksa MR ini untuk pulang, paksa. Nah, berharap ya biar mungkin Ibu Tuti juga biar reda lah ya. Di depannya si pemuda A kan dengan menyuruh pergi agak membentak. Ya itu kan pasti emosinya pun akan reda. Tapi justru yang terjadi bukan reda, malah membabi buta.
ya. Amelia sama Bu Tuti itu malah dipukul, dihantam sama balok kayu. Nah, Amelia di saat-saat seperti itu teriak dan membentak MR untuk pergi, memaksa. Nah, dengan sangat terpaksa MR pergi pulang. Nah, akan tetapi pada saat dia itu mau keluar, dia melihat teman dari pemuda itu datang ke TKP dari arah belakang. Nah, spontan juga R ini menghantam temannya itu dengan helm yang ada di dalam rumah sambil berlari, ya. Jadi dia sambil berlari ke belakang rumah, ya. Nah, itu menghantamkan helm yang ada di dalam rumah ke kedua temannya si pemuda A. Terus kemudian dia itu melompat dari samping tembok belakang, tembok beton, ya, sehingga sepatunya tertinggal dan kakinya terluka. Ya, tentunya dia was-was, ya, pasti was-was, juga cemas, ada rasa bersalah, rasa sedih dan lain sebagainya campur aduk. Tapi dia harus pergi, karena kalau tidak pergi dia menjaga Amelia itu, dia marah, dia nggak mau Amelia itu marah. Nah, dia pada saat dia itu panik, ya, dia menelpon, akan tetapi tidak diangkat karena memang waktunya jam segitu. Pemuda tersebut, MR itu marah sekali dengan Pak Yosep, sangat marah dan emosi, benci sekali. Akhirnya memutuskan pulang pemuda tersebut. MR memutuskan pulang ke rumahnya dengan perasaan yang sangat gundah, sedih, bingung, cemas, merasa bersalah. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya masih bertanda tanya, kenapa ini Amelia malah menyuruh MR ini pergi? Kenapa Bu Tuti juga menyuruh pergi? Secaranya kenapa? Harusnya kan malah dengan adanya si pemuda tersebut, MR kan bisa melindungi mereka. Tapi kenapa malah disuruh pergi? Saya terdiam, pemirsa. Ada apa? Ini apakah saya yang salah menelusurinya atau teman saya juga lagi error? Kok nggak nyambung banget, kenapa malah disuruh pergi? Dan kenapa juga ini si pemuda MR ini nggak ngomong ke siapa-siapa, kok diam aja, udah tahu ada kejadian seperti itu? Ya, kalau seandainya MR, ya, ini ngomong ke ibunya kah, atau kalau yang dihubungi Pak Yosep nggak bisa yang lainnya, kan pasti ada banyak pertolongan di situ. Kenapa tidak dilakukan? Nah, dalam meditasi saya, ternyata Amelia itu sebenarnya meminta pemuda itu, MR, agar dia pergi itu mencari bantuan. Karena sebenarnya Bu Tuti sama Amelia ini sudah tahu nih watak, tabiat, karakter pemuda A, yang itu memang sudah pernah dilakukan, ya, ke Amel, tapi nggak separah itu. Tapi tahu sekali emosinya kalau meluap-luap, meledak-ledak tak terkendali, sangat membahayakan. Dan itu posisi malam itu situasinya fatal karena melihat Amelia dengan pemuda MR sedang berpelukan mesra. Nah, ini fatalnya di situ. Kemudian kenapa kok MR tidak meminta bantuan yang lain setelah nggak diangkat oleh orang tua Amel dan kakaknya? Ternyata di situ sebenarnya pemuda itu juga menyimpan aib, dimana kalau aib itu diketahui orang, dia takutnya malu, ya kan, nggak berpikir juga kalau Amelia sampai meninggal. Amelia pun malu dan pasti akan marah sama dia. Makanya dia memilih diam sambil hatinya was-was, gelisah, cemas, sedih, merasa bersalah. Sampai pada akhirnya dia mendapatkan kabar tentang kematian Amelia. Kemudian kita balik lagi, ya, kronologisnya di dalam tadi seperti apa. Setelah
pemuda MR tadi itu pulang. Nah, si A, pemuda A ini ternyata makin menjadi-jadi pemirsa. Ya, dia malah menghantamkan lagi kayu balok ke kepala tengkuknya Bu Tuti sama Amelia, sehingga mereka berdua tersungkur di depan kamar mandi. Kagetlah temannya si pemuda A itu melihat di depan mata kejadian itu. Kaget, dan mereka sempat membantu Amelia dan Ibu Tuti untuk ke kamar mereka, karena mereka kaget, juga nggak membenarkan si A, pemuda A itu kok berbuat seperti itu. Makanya mereka pun berusaha menolong dan membantu Amelia dan Ibu Tuti ke kamarnya. Nah, di sini hal yang justru ya fatal dan pembunuhan sadis, penyiksaan itu terjadi. Sangat membabi buta yang dilakukan, karena berawalnya dari sini. Tunggu ya. Kemudian Amelia disiksa, dipukulin, mulutnya dibekap, setengah kehabisan nafas juga Amelia ya. Mulutnya dibekap pakai handuk, kemudian dibawa ke kamar. Nah, pada saat salah satu salah satu teman si A tadi itu meraih HP Amel dan menggeret jari telunjuknya Amel untuk membuka kunci HP, dan kesempatan itu digunakan Amelia untuk menendang kedua paha laki-laki temannya si A tadi itu ya. Nah, mereka dan digunakan untuk lari. Ya, dengan suara yang sudah agak kehabisan nafas, lirih, Amelia teriak meminta tolong. Dikejarlah Amelia dengan pemuda A tersebut, ya, sambil dilempar balok, kayu, ya, juga batu dan dongkrak. Kenalah kaki Amelia dan tengkuknya. Kemudian Amelia diseret lagi, dibawa masuk ke dalam kamar, dan di situ dihantamlah wajah Amelia dengan si dongkrak. Di saat itu Amelia sedang meregang nyawa, ya setengah sadar ya, sekarat ya. Dia melihat samar-samar ada 3 orang lagi yang datang. Salah satunya laki-laki yang tua. Dia memarahi pemuda tersebut sambil menamparnya juga. Tapi pemuda tersebut nggak merasa bersalah, karena merasa yang bersalah Amelia berselingkuh darinya, sehingga dia melakukan itu tidak bersalah. Nasi sudah menjadi bubur. Nah, laki-laki tua itu memerintahkan teman-temannya pemuda untuk membersihkan ya sidik-sidik jari dan barang-barang bukti di situ. Juga di situ dibantu seseorang yang tahu cara menghilangkan sidik jari atau jejak, dengan cara juga dicuci dengan sabun cuci piring, disiram-siram dengan air. Nah, kemudian dimandikanlah jenazah Amelia dan Ibu Tuti untuk menghilangkan jejak. Itu mau dimasukkan ke mobil Yaris, akan tetapi dengan posisi Ibu Tuti yang badannya besar, ya tidak muat. Maka diputuskan untuk memakai mobil Alphard. Sebenarnya rencananya kedua korban ini mau dibuang ke arah Jater pemirsa, tapi karena keburu kesiangan, jadi hal itu diurungkan. Mereka ditinggalkan saja di dalam mobil. Nah, gini, sebenarnya kan memang rencananya itu mau ditaruh di mobil Yaris, akan tetapi dengan posisi tubuh
bukti yang besar tidak muat. Akhirnya diputuskan untuk memakai mobil Alphard. Nah, dengan cara dimasukkannya Bu Tuti itu, pemirsa, nah dengan dibungkus kain, kemudian kepalanya digeret, masukkan ke mobil Alphard. Begitupun gantian terus Amelia berikutnya. Nah, awalnya sih mencari kunci mobil Alphard ketemu ya. Nah, awalnya sih mobilnya seperti tersendat-sendat ya, karena seperti tidak mau diajak jalan gitu loh ya, karena kan memang mobil itu ada kunci otomatisnya gitu ya. Nah, itu saya dengar itu dari cerita kakaknya si korban kalau ada kunci otomatisnya kan, tetapi yang saya sampaikan ini ya karena mobil itu kayak tersendat-sendat nggak mau jalan, akhirnya diakalin lah, diotak-atik dan bisa jalan, tapi ya tetap tersendat-sendat. Nah, karena sekali lagi sudah keburu siang ya, tadi sudah sangat sibuk di dalam untuk membersihkan, lagian kan yang di dalam segala sidik jari itu sudah dibersihkan dengan sabun cuci piring ya. Nah, udah aman. Nah, dan sebenarnya pada saat pelaku ini ya membawa korban ke mobil itu ada saksi mata yang melihat kejadian itu. Akan tetapi saksi mata itu lari ke dalam gang. Ya, karena saking panik juga takut ketahuan, mereka pun meninggalkan kedua jenazah begitu saja. Nah, sebenarnya ini pembunuhan yang tidak direncanakan pemirsa, tapi pembunuhan itu terencana setelah terjadi dan sangat matang, walaupun memang ini sangat mendadak sekali. Karena dari benang energi pun kami menduga ada oknum di sini yang membantu mereka. Dilihat jelas ya cara menghilangkan sidik jari. Siapa lagi? Ya. Jadi saya selain melihat benang energi, karena kejadian ini juga sedang proses ya, kita tahu prosesnya seperti apa ya, maka kami ceritakan itu ya kesimpulannya seperti ini ya pemirsa. Nah, sebenarnya juga tempat itu memang sengaja ya dikondisikan oleh pelaku agar tidak kondusif, agar TKP itu sudah tidak kondusif ya, dibiarkan banyak orang yang masuk ke dalam. Ya kalau menurut saya polisi itu mau masuk ya sebenarnya ada prosedur SOP-nya ya pemirsa. Nah, akan tetapi memang sepertinya sengaja dikondisikan agar TKP itu memang tidak steril lagi. Dengan begitu pengusutan pun semakin sulit. Dan ada upaya-upaya dari awal itu memang penggiringan opini diarahkan terus ke yayasan agar kasus pembunuhan yang sebenarnya itu tidak pernah terlacak, bahkan tidak pernah terpikirkan motifnya apa. Karena orang pasti akan berpikir ke yayasan dan ke yayasan. Apalagi dengan sikap putra satu-satunya ya. Nah, seperti itu ya otomatis ya pemirsa sangat curiga bahwa motifnya adalah yayasan, keserakahan, uang, ya semacam itulah yang seperti saat ini sedang terjadi. Jadi sejauh secara metafisika untuk keadilan kedua almarhumah memang belum ada. Bahkan ya sekali lagi secara benang energi bapak dari korban dan suami dari korban itu sangat-sangat kami duga menjadi korban frame.